Halo, kembali lagi bersama Haris Setiawan dalam mata kuliah Sakubung. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan membahas mengenai feedback terhadap hasil tulisan mahasiswa karangan ya, yang ditugaskan minggu lalu. Temanya yaitu keluarga ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam penugasan ini ya. Sudah ada dua tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa ya, berarti sudah ada dua sakubung yang dihasilkan. Terima kasih sudah bekerja dengan baik, tapi ya tetap masih ada mahasiswa yang telat-telat ya kirimnya. Semoga di penugasan berikutnya bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Terus tugas pertama sakubung itu tidak ditentukan temanya ya, temanya bebas, tapi di tugas yang kedua itu ditentukan, yaitu temanya keluarga. Ya, terus di tugas yang kedua itu saya memberikan kalau di tugas yang pertama itu kan kalian membuat sakubung berdasarkan input ya, berdasarkan masukan berupa video konten saya mengenai cara membuat sakubung yang ada di channel jurusan. Nah, yang di penugasan yang kedua inputnya atau masukannya berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ya, dan ada dua file PDF yang isinya berupa contoh pengembangan karangan tersebut. Jadi seharusnya proses penyusunan karangan kali ini yang bertema keluarga itu seharusnya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Terus saya juga paham bahwa mahasiswa ini membutuhkan feedback yang spesifik. Maksudnya spesifik itu misalnya si A menulis gitu, dan saya memberikan feedback terhadap karangannya si A tersebut ya. Misalnya ada bagian yang salah, atau ada bagian yang harus diperbaiki, atau ada bagian yang perlu penyesuaian ya. Jadi diberikan feedback langsung kepada si A, ini loh bagian yang harus diperbaiki gitu ya. Hanya saja untuk saat ini kegiatan tersebut tidak realistis karena pertama mahasiswanya terlalu banyak ya. Jadi saya tidak pegang satu kelas saja, pegang 4 kelas sakubung yang rata-rata satu kelas itu 25 lebih ya orangnya. Dan kalau misalnya saya kasih feedback satu persatu itu akan makan banyak waktu dalam hidup saya dalam satu hari, jadi nanti tidak bisa melakukan kegiatan yang lain ya. Jadi mohon maaf, untuk sementara feedbacknya akan dilakukan secara umum dulu ya. Semoga bisa paham. Terus nanti setelah melihat feedback ini, silakan kalian perbaiki dulu sakubungnya sendiri ya. Nah, setelah dibaca lagi, diperbaiki lagi oleh sendiri, mahasiswanya sendiri, nanti kalau sudah oke, setelah diperiksa terus oleh sendiri ya, udah oke. Nah, silakan minta tolong ke temannya untuk periksakan. Ya. Nah, hanya saja waktu kalian memeriksa sakubung punya temannya itu nggak perlu spesifik, nggak perlu memperbaiki semua tata bahasanya, itu kan bebannya berat ya. Jadi cukup baca, terus kasih tahu aja ke temannya bagian mana yang kurang bisa dipahami gitu ya, untuk disesuaikan lagi bentuk bahasanya atau cara penulisannya ya. Nah, tapi kalau misalnya ada dari kalian yang bisa melihat, istilahnya bisa memeriksa sisi tata bahasanya, itu silakan aja, boleh ya. Tapi ya kalau bisa saja, kalau nggak ada waktu silakan ya yang tipis-tipis dulu aja lah. Terus dengan ini kan jadi feedbacknya dari berbagai sisi ya. Ada feedback dari saya juga walaupun secara umum, terus ada feedback dari temannya juga ya. Dengan feedback seperti ini kita coba meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa Jepang, terhadap bentuk-bentuknya, terhadap bahasa Jepang yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi dengan metode seperti ini saya berusaha mewujudkan sebuah peer learning. Antara peer learning itu belajar berpasangan gitu ya, belajar dengan teman gitu ya. Peer learning antara mahasiswa dengan saya sebagai fasilitator, dan peer learning antar mahasiswa ya, begitu. Nah,
kalau misalnya kalian membuat sebuah kesalahan dari sisi tata bahasa ya, misalnya kata sifat dan verba gabungnya itu, cara menggabungnya salah misalnya, itu bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut ya. Kalian punya sebenarnya pengetahuannya ada di dalam kepalanya, hanya kesadaran terhadap hal itu masih rendah, itu aja. Sama kayak misalnya kalian suka dance ya, K-pop misalnya, terus kalian menghafal dance-nya itu, gerakan-gerakannya kan. Kalau gerakan dance K-pop itu kan detail ya, banyak gerakan-gerakan yang rinci sekali gerakannya dan harus seragam begitu ya. Nah gerakannya itu kan banyak, misalnya terus praktek misalnya, sebenarnya udah tahu ada gerakan A, tapi karena runutan atau gerakannya itu banyak sekali, jadi ada yang terlewat, misalnya si gerakan A itu terlewat gitu ya. Tapi kalian udah tahu sebenarnya ada gerakan A itu, tapi karena banyak gerakannya dan dilakukan dalam kondisi gerakan yang cepat, terlupakanlah si gerakan A itu. Tapi itu kan bukan berarti kalian nggak tahu ada gerakan A kan ya. Jadi seperti itu, sama, sebenarnya udah tahu tapi nggak sadar, tingkat kesadarannya rendah, itu aja. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran terhadap hal tersebut dengan cara berlatih, mendapatkan feedback. Feedbacknya kan gitu kalau lagi latihan dance ya, oh itu kamu lupa loh bagian yang A tadi. Sama halnya dengan itu, kita memberikan feedback ya, saya memberikan feedback untuk mengingatkan bagian itu salah loh gitu. Jadi dengan seperti itu kita meningkatkan kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang. Terus kalau perbaiki tata bahasa juga ya, misalnya tata bahasanya diperbaiki nih, itu bukan berarti kemampuan bahasa Jepang si orang yang sakubungnya diperbaiki itu bisa meningkat, bukan berarti begitu ya. Ini apa yang saya sampaikan di sini itu bukan pengalaman ya, ada pengalaman pribadi saya juga, tapi ada juga saya membaca hasil penelitian terkait sakubung yang menyatakan seperti itu. Berapa kali pun diperbaiki secara tata bahasanya, itu tetap saja ada pembelajar yang mengulang kesalahan tersebut beberapa kali setelah diperbaiki ya. Jadi kalau mau bicarakan mengenai feedback terhadap unsur kebahasaannya tata bahasa ya, itu agak sebentar. Oke, ya, mohon maaf. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai situ ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicarakan perbaikan tata bahasa, itu nggak akan ada ujungnya ya. Akan ada terus. Bukan berarti menjatuhkan ya. Tapi saya pun sebagai udah belajar bahasa Jepang lebih dari 20 tahun, itu tetap aja ada kesalahan di tulisan saya gitu loh. Jadi kita cuma bisa mendekati level native, bukan berarti bisa sama ya. Bahkan native pun bisa salah. Oke. Jadi seperti tadi, apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengalaman pribadi saya aja, tapi sudah ada orang-orang yang membuktikan hal tersebut melalui penelitiannya. Saya pun sudah melakukan penelitian saya sendiri dan melihat hal yang sama. Jadi nanti saya ulangi lagi ya, setelah melihat feedback ini, silakan perbaiki sendiri dulu, dibaca lagi ya. Jadi dengan feedback yang kalian lihat hari ini, dibaca lagi, diperbaiki lagi. Nah kalau sudah merasa oke, silakan minta tolong ke temannya. Bro, sis, lur, minta tolong dong perbaiki sakubung saya gitu ya. Nanti kalau temennya juga kalau melihat sakubung temennya melihat sakubung temennya, memeriksa ya sakubung temennya, itu nggak usah serius banget lah ya. Kalau misalnya bebannya berat, dicek aja ada yang bagian yang nggak bisa dimengerti atau enggak, itu saja cukup. Tapi kalau misalnya punya ruang di hati untuk melihat ke sisi kebahasaan dari karangan temannya, itu boleh aja. Misalnya ini bumponya salah loh gitu misalnya ya, seperti itu. Oke, kita mulai saja feedback untuk kelas 3 semester 3 karyawan ya.
Ya, jadi di sini saya sudah pick up beberapa kalimat yang perlu diperhatikan lagi ya. Sudah ada beberapa, nanti akan saya berikan feedback terhadap kalimat-kalimat ini. Tapi mohon maaf, maksudnya mohon maaf bukan disclaimer. Kalau melihat ada kalimatnya ditaruh di sini terus diperbaiki, ya udahlah, maksudnya namanya juga feedback ya, nggak usah diambil hati, jadi tinggal diperbaiki saja. Oke. Kita mulai dari kalimat pertama. Sono ue ni chichi wa otonashi desu ga yasashi desu. Nah, ini saya pikir ini otonashi dan yasashi ini bukan suatu sifat yang perlu dikontraskan, perlu diekspresikan dengan kata tapi gitu loh, nggak perlu kalau menurut saya ya. Jadi chichi wa otonashikute chichi wa otonashikute yasashi desu, gitu aja udah cukup kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu dihubungkan dengan kata tapi tadi ya, karena ya dua-duanya ini bukan yang nggak kontras juga sih ya, kecuali misalnya kibishi desu ga, nah misalnya bapaknya itu keras gitu ya, tapi dia sebenarnya baik. Nah, kalau itu kan bertolak belakang ya, itu baru bisa diekspresikan dengan kata tapi gitu ya. Kibishi desu ga yasashi desu. Nah, kalau ini masih bisa dibilang sejenis lah ya. Masih bisa bilang nggak bisa dibilang bertolak belakang juga. Ya, jadi silakan diperbaiki otonashikute yasashi desu begitu ya. Terus selanjutnya kagu no bunya deno kare no shigoto desu. Jadi ini mau bilang tentang pekerjaan bapaknya ya. Pekerjaan bapaknya, dia mungkin mau bilang dia bekerja di bidang furnitur begitu ya. Mungkin ini susunannya terbalik ya, misalnya kare no shigoto wa kan begitu ya, pekerjaan dia. Kare no shigoto wa kagu kanke no shigoto desu gitu ya. Misalnya dituliskan, misalnya diperbaiki begini nih, kare no shigoto wa kagu kanke no shigoto desu gitu ya kalau diperbaiki. Jadi silakan ini jadikan referensi ya. Terus selanjutnya, chichi wa kibishi hito de yasashi hito desu, soshite chichi mo tsuyokute atama ga ii desu. Ya, ini mau menjelaskan sifat bapaknya, tapi banyak sekali di sini ya, panjang. Nah, kenapa nggak disatukan saja? Ini juga oke sih, udah bisa menyampaikan. Jadi bapaknya tuh keras, tapi ya nah ini nih, kibishi hito de yasashi hito desu. Nah, ini bisa dihubungkan pakai tapi tadi ya. Misalnya, jadi kan ada, nah maksudnya ini kan ada beberapa kata sifat ya. Dipisahkan dulu mana yang positif, mana yang negatif itu. Maksudnya dari secara kasar dulu lah. Kibishi itu kan ya bisa dilihat sebagai hal yang positif, tapi bisa juga yang negatif gitu. Terus kita juga perlu ini maksudnya tsuyokute ini maksudnya secara fisik ya, maksudnya ya, mungkin ya. Oke, jadi kita pisahkan dulu. Misalnya sebentar saya hapus dulu ya. Misalnya grup ini dan grup ini ya. Ini satu grup gitu ya. Jadi begini aja, chichi wa kibishi hito desu ga gitu. Yasashikute tsuyokute atama ga ii desu. Nah, begitu aja. Jadi lebih efektif kalimatnya begitu ya. Oke, terus ada lagi di sini haha wa shinsetsu desu, shikashi majime desu. Ini juga udah oke sih. Ya, udah oke lah. Tapi hanya saja ini yang perlu, ini banyak sekali yang gejala ini nih. Habis des itu pakai koma ya. Habis des itu ya titik harusnya. Berarti kan kalimatnya udah selesai ya, jadi pakai titik. Si hahawa shinsetsu desu titik shikashi majime desu begitu ya. Oke. Terus kalimat selanjutnya, chichi wa chess o suru no ga tokui desu. Chugakusei kara manande imasu. Nah, ini kan
cerita tentang bapaknya yang pinter main catur ya, katanya ini mungkin bapaknya belajar dari waktu SMP begitu kan ya, mau menyampaikan itu. Mungkin sudah oke ya, sudah apa namanya, secara umum oke lah. Hanya saja kalau bentuk seperti ini jadi seolah-olah bukan bapaknya yang belajar dari SMP, tapi yang menulisnya gitu. Kalau mau bilang bapaknya belajar dari SMP, ini harus dirubah bentuknya. Katanya atau biasanya katanya sih ya, manande. Jadi katanya dia belajar dari SMP, begitu harus dirubah seperti itu supaya menjadi lebih natural ya. Manande iru so des, begitu. Jadi dirubahnya seperti itu ya. Bapak saya pintar main catur, katanya dia belajar dari SMP, begitu ya. Jadi bukan juga sekara manande imas. Nah, kalau manande imas ini pernyataan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk mau menggambarkan kondisi orang lain itu dirubah seperti ini, manande iru so des, katanya dia. Itu lebih apa ya, lebih apa namanya, dari kalau dari sisi kalau dari sisi kalau dari sisi kebahasaannya Jepang ya, itu lebih cocok seperti ini bentuknya ya. Asonde iru so desu. Asonde iru, iya betul ya. Maksudnya main dari SMP gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan. Terus yang selanjutnya ya, ini ane ya maksudnya, sorry. Ane wa komputer ga tokui desu. Mainichi komputer de hataraite imasu. Oh, mungkin maksudnya dengan komputer kali ya, D-nya ini ya. Hanya saja agak, jadi kalau hataraite imasu itu kan D-nya tuh biasanya menunjukkan tempat kerjanya ya. Karena itu jadi sedikit janggal gitu. Makanya mungkin lebih baik diperbaiki jadi komputer tsukatte gitu ya. Tsukatte gitu ya. Hataraite imasu, jadi bekerja menggunakan begitu ya. Komputer setiap hari begitu. Ya, semoga paham. Oke, terus selanjutnya sore nanode, karena itu mungkin ini ya. Sore de gitu ya. Sebetulnya sore de aja. Sore nanode otosan wa shinde shimaimashita. Aduh, jangan pakai kata ini buat bapaknya yang meninggal, kasihan. Otosan wa nakunatte shimaimashita gitu. Nakunaru. Ya, shinde shimaimashita, janganlah. Ini kata-katanya agak ini ya kalau shinde shimau itu. Jadi pakai kata nakunaru ya, nakunatte shimaimashita. Terus di sininya ya titik, jangan koma ya. Terus haha to kyodai, soshite watashi wa totemo kanashii desu. Ini kanashinya masih berlangsung sekarang atau dulu pas bapaknya meninggal? Kalau bapaknya meninggal ya kanashikatta desu, ininya dirubah kanashikatta desu titik. Chichi ga nakunatta node ichinichi juu watashi wa nakimashita. Jadi gini, kalau misalnya orang yang nulis ini saya nilai, oh dia nggak paham tentang bentuk lampau karena begini, itu nggak bisa juga dibilang gitu karena dia paham di sini. Nakunarimashita, shinimashita gitu kan, nakimashita, dia paham. Hanya saja tingkat kesadarannya belum merata gitu loh ke semua bagian bahasa Jepang, makanya di sini agak apa ya, terlewatkan begitu ya. Jadi begitu, makanya bukan masalahnya tuh bukan kalian nggak punya pengetahuannya, kalian punya pengetahuannya, hanya saja tingkat kesadarannya rendah gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Watashi wa sanin, kazoku wa sanin imasu. Titik ya, aduh. Watashi wa tsuma to musuko ga imasu titik. Kazoku wa Bekashi ya, Bekashi. Jadi sebenarnya Bekashi itu kan gini, Bu. Gitu pakai kecil, Bekashi. Toyu maji ni issho ni kurashite imasu. Titik. Watashi Bekashi ni aru nihon no kaisha de hataraite imasu. Titik. Tsuma wa shufu de ryori ga jouzu desu. Titik. Ya, jangan lupa dong. Itu kan udah berakhir kalimatnya, titik lah. Mau nggak berakhir, ini kalimatnya nggak berakhir loh, panjang amat ya.
Oke, saya nggak mengerti kenapa pakai koma ini. Mungkin karena emang dalam pikirannya kalimatnya belum selesai mungkin ya. Tapi ya kalau secara tata bahasa ya harus kasih titik. Terus nombiri shinagara ini ya. Nombiri shinagara utsukushi ikan cupang o miru no ga kokoro ni yoku narimasu yo. Kokoro ga yoku narimasu yo. Titik ya. Minasan mo ikan cupang o katte mite kudasai. Titik. Sorry. Lama-lama emosi. Ya mohon ya kalau kalimatnya selesai ya dikasih titik lah gitu. Kita lanjut dulu ya, nanti saya coba ikan cupang dah. Terus mainichi online kurasu de jugyo benkyou shimasu. Nah ini intinya kan kuliah online gitu ya. Mainichi online jugyo gitu ya. Mainichi online jugyo ni atau gini. Mainichi online jugyo o ukemasu begitu ya. Jadi menerima kuliah online gitu. Kalau mau pakai belajar juga boleh, misalnya mainichi online jugyo o ukete benkyou shimasu begitu. Ya. Jadi menerima kuliah secara online jugyo o ukeru ya. Jadi jugyo ukeru. Begitu bahasa Jepangnya kalau kuliah itu ya. Mainichi online jugyo ukete benkyou shimasu begitu. Ya, oke ya. Terus selanjutnya haha no seikaku nara yasase sugiru kana nando demo haha no kyodai ni tachi ni. Nah ini bingung nih. Kehilangan identitas nih ya kayaknya. Haha no kyodai ni tachi ni kizukeraremasu maksudnya ibunya tuh berapa kali di apa ya, dilukai ya oleh, kasihan juga ya ini ibunya, dilukai, jadi dilukai ya, dilukai oleh adik kakaknya ini ya. Terus kyodai tachi wa komatteru baai ya kitto tetsudatte agemasu, tetsudatte kuremasu ya. Kalau tetsudatte agemasu itu kan dari kita ke orang lain, dari saya ke orang lain gitu. Tetsudatte kuremasu. Ini misalnya apa ya? Ini perlu dirombak ini. Nankai mo gitu aja. Nankai mo haha wa nankai mo kyodai tachi ni kizu tsukeraremashita ga kyodai tachi ga komatte iru toki kitto haha wa tetsudatte kuremasu gitu kali ya. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Terus hajimemashite. Ya, saya lupa nge-sensor namanya. Sorry ya. Mohon maaf. Hajimemashite. Ya itu Tomoshi Mas, mohon maaf. Ya. Udah kebaca tadi. Mohon maaf ya. Titik ya. Tomoshi Mas titik. Watashi no kazoku wa 4 nin imasu titik dong. Watashi to imoto to oya desu titik. Demo ima watashi mo kekkon shite imasu node ima watashi tsuma watashinya nggak perlu. Tsuma to issho ni sunde imasu ya. Ini di sini ada imasu, di sini iru. Harus ragam ya. Sunde imasu titik. Basho wa Bitong Bekasi, Cibitung kali ini ya, Cibitung kali ya. Cibitong ini jadinya. Kalau mau begini Cibitung, ini pakai gini, Cibitung gitu ya. Cibitung Bekasi. Cibitung itu Bekasi atau Bekasinya di Cibitung? Saya nggak paham. Bekasi no Cibitung des gitu, titik terusnya. Mo 4 kagetsukan desu titik dong. Iro-iro na koto yarimashita titik. Sorry lama-lama jadi emosi nih. Tatoeba ureshikute tanoshikute iya na koto mo yarimashita titik. Kami sama no okage de ima made mada genki de ikite imasu titik. Titiknya jangan lupa. Ya masa mau nggak berakhir kalimatnya, mau gimana? Sorry.
Kita lanjutkan dulu. Watashi no ryoshin wa totemo shūkyō teki desu. Mungkin ya maksudnya ya. Religius ya mungkin ya. Shūkyō teki desu. Demo mada suki na koto o jiyū ni iku koto ga dekimasu. Yaru koto ga dekimasu ya. Kodomo no koro kara watashi tachi wa shūkyō o yoku oshiērarete kimashita. Nah, kalau pakai bentuk pasif ya, diajari itu ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu konotasinya negatif. Kayak dicekokin gitu loh. Apa memang begitu? Kalau nggak begitu ya harus dirubah bentuknya. Misalnya watashi tachi wa shūkyō o yoku oshiete moraimashita, begitu ya. Kecuali kalau memang dipaksa sih. Boleh pakai oshiērarete kimashita gitu ya. Oke. Kalau mau dirubah jadi oshiete moraimashita begitu. Selanjutnya, watashi no kazoku wa 5 nin de chichi to haha to ototo 2 to watashi desu. Nah, ini dibalik aja. 2 no ototo to watashi desu begitu. Terakhir, watashi wa wakai toki bukan watashi. Chichi wa wakai toki Nihon de hataraki no keiken ga aru. Nihon de hataraita keiken ga aru no de Nihongo ga jouzu de aru. Des aja cukup ya. Atau kalau misalnya ini kan yang nulis kalau nggak salah pakai bentuk futsu semua. Nihongo ga jouzu da gitu aja. Kalau de aru ini bentuknya beda lagi. Ini kan bukan tulisan karya ilmiah, jadi pakai da aja. Nihongo ga jouzu da. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu saja feedbacknya hari ini. Mohon maaf agak ujung apa sih pas terakhir itu agak naik ya intonasi ngobrolnya. Ya, jadi semoga dengan feedback ini kalian bisa belajar, Sakubung bisa menyusun dengan lebih baik lagi. Ingat ya, walaupun kalian melakukan kesalahan, itu bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan itu. Bukan berarti begitu. Udah tahu, udah ada pengetahuannya di dalam kepala, cuma nggak sadar, itu aja. Makanya di dalam kuliah ini kita meningkatkan kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, seperti itu. Ya udah, itu aja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.